Oke, ini ada pertanyaan berikutnya, Pak Sah. Ketika kita menyembelih sapi atau kurban yang kita kurbankan, kalau dilihat tampilan itu sehat ya, namun ketika disembelih itu ada beberapa bagian, misalnya hati, limfa itu terpesi cacing. Apakah yang sebagian terpesi ini membatalkan syarat kita kurban? Setelah itu apakah kita akan mengganti hewan atau bagaimana? Makasih. Kalau Islam ya, Islam kan istilahnya masyhur itu ya dalam pegangan ilmu usul fikih. Nahnu nahkumu bidzahir, kita ini hanya berpegangan yang kita lihat. Jadi kalau secara medis, secara apa sudah diperiksa oleh dokter-dokter hewan dinyatakan sehat, ya itu sah. Bahwa faktanya nanti ada limpa atau hati yang terinfeksi, ya itu nggak usah dimakan tentu, tapi korbannya tetap sah. Nah beda dengan misalnya suatu saat mungkin ya ada satu kemampuan observasi medis yang komprehensif sampai hewan yang lahirnya sehat, bisa dideteksi ini ya mungkin kalau milih itu karena harga murah ya menjadi dasar kan, karena motifnya kikir. Tapi kalau dari awal tidak tahu ya tetap sah, itu tetap sah. Iya, sambil nunggu pertanyaan, ini ada beberapa mungkin titipan pertanyaan, titipan pesanan pesanan ya, jaga partai politik. Bahwa ya kalau dulu kan misalnya Nabi Ibrahim itu memang orangnya sudah Islaminya kuat, dengan Allah itu memang sudah percaya dan memang pasrah gitu ya. Ketika ingin menyembelih putranya itu adalah untuk peningkatan keimanan atau ketakwaan. Nah kira-kira dalam aplikasi sekarang, kira-kira apa yang kira-kira bisa menyamai seperti itu? Kita misalnya sebagai orang kesehatan, sebagai pendidik, mungkin sebagai karyawan, kira-kira apa yang menyamai keimanan atau ketakwaan seperti itu, Pak? Oh ya, jadi saya punya kitab namanya Khilyatul Aulia. Di situ ada beberapa catatan orisinil ya yang ada di kitab Taurat, Injil yang masih orisinil. Karena perawinya, pencatatnya itu orang yang cara Jawa menangi lah, yang pernah neliti itu. Itu diantara yang diceritakan di kitab-kitab itu adalah memaklumatkan diri, bikin sarana publik yang mudah dimengerti. Jadi kita pakai contoh yang awam saja ya. Kita tahu kalau itu bidan karena di situ ditulis bidan siapa, Sri Handayani misalnya. Di situ dokter gigi ditulis dokter gigi. Kita tahu itu dokter gigi. Toko juga gitu, ini toko bangunan. Terus kita tidak salah pilih. Masa beli lipstik di toko bangunan? Semua itu barokahnya tulisan, itu. Barokahnya maklumat itu. Nah, dulu yang dituhankan itu berhala. Berhala itu barang fisik muncul. Akhirnya nggak ada pilihan lain orang menyembah berhala karena itu yang dimunculkan. Sehingga agama ini syaratnya harus muncul. Yuzhirahu ala dini kulli. Agama ini harus muncul. Zuhur itu maknanya muncul. Makanya dikatakan waktu sholat duhur karena di mana waktunya sangat jelas. Karena maknanya zuhur itu muncul. Nah, Nabi Ibrahim itu Nabi yang setiap malam munajat. Itu doanya gini, ya enggak doa ya, kayak bergumam emosi. Tapi emosinya Nabi. Ya Allah, dunia ini tidak fair. Engkau zat yang begitu penting. Engkau Tuhan yang mengatur alam raya ini. Kemudian orang tidak mengenali engkau. Coba betapa buruknya bangsa Indonesia kalau nggak tahu kalau presiden itu Pak Jokowi misalnya. Atau orang UGM nggak tahu rektornya itu Pak Manut misalnya. Dekannya Bu Ova di kedokteran, itu kan lucu. Atau anak kamu nggak tahu kalau kamu orang tuanya. Itu kan mangkel betul itu. Tahu saja enggak. Nah, Ibrahim itu tiap malam gitu. Dunia ini tidak fair. Engkau Tuhan yang begitu penting menciptakan langit bumi, kemudian manusia itu tidak mengenali engkau. Bahkan menyembah selain engkau. Wah, itu nah, supaya Allah diketahui gimana? Terus ada simbol-simbol itu. Ada masjid, ada pengajian, ada macam-macam. Nah, ilmu sosial juga gitu. Mungkin ya banyak lah orang yang tanpa kurban pun sedekah daging sama tetangga atau ngasih uang sama temannya untuk nyate gitu. Tapi ini nggak bisa dimaklumatkan. Yang bisa dimaklumatkan adalah pas udhiyah, pas kurban. Jadi intinya gini, kebenaran itu menjadi baik. Itu kalau dimaklumatkan terus orang lain mudah mengakses.
Nah, itu termasuk syariat besarnya Nabi Ibrahim. Makanya disebut syairullah, sesuatu yang terkenal sekali. Jadi syiar itu pengajian supaya apa? Syiar itu harus terkenal. Nah, barokahnya terkenal itu menjadi tahu. Misalnya ini masjid diketahui. Masa kan nyuwun sewu misalnya ini klub saja ada namanya, masjid enggak ada misalnya menaranya. Orang mau ke maksiat gampang mencari, mau ke masjid enggak. Makanya Mbah Mun guru saya itu termasuk unik, berfatwa masjid itu wajib ada menaranya. Dulu saya iskal wajibnya di mana. Tapi setelah saya pikir-pikir memang menara itu penting karena tadi mau tempat maksiat saja gampang, masa ke masjid susah. Ya. Terus tulisan kamar mandi juga penting karena dengan itu tamu gak mikir kan. Ya kalau gak ada tulisannya yang cowok ke wanita, yang wanita ke cowok kan jadi ribet. Nah, di antara syariat Nabi Ibrahim yang mendekatkan ke Allah apa? Memaklumatkan. Ya, memaklumatkan bahwa Allah adalah Tuhan dengan berbagai cara. Mulai pelatihan, mulai macam-macam. Ya sama lah orang Indonesia kok gak tahu kalau ideologinya Pancasila itu yang mangkel betul itu. Saking gak disosialisasi misalnya atau gak dimaklumatkan. Jadi awalu hadzal-din itu at-tahaddi atau wal i'lam. Pertama Nabi jadi Nabi dari Gua Hira, itu ya langsung naik ke Gunung Sofa, memaklumatkan diri kalau beliau Nabi yang mengajarkan tauhid. Jadi makanya saya ini ya umumnya orang kiai lah, saya Pak Zeni semuanya itu sebenarnya inginnya juga orang. Karena apa? Karena tidak tahu kan. Makanya pertama kali ibadah sama Allah itu apa? Ma'rifatullah. Coba pertama ibadah itu apa? Ma'rifatullah kan, mengenali bahwa Allah itu Tuhan. Jadi itu yang paling penting. Kalau tidak tahu, misalnya di pondok saya ini terus dianggap Pak badhe metu sinten lho, aku kiai deh cerita kan punya uang gitu. Jadi makanya Nabi Ibrahim itu mangkelnya kayak apa? Wong dunia ini milik Allah, kemudian orang-orang ini nggak tahu Allah itu siapa. Taunya makhluk kayak berhala, kayak apa yang malah dianggap Tuhan. Nah ya itu jadi kalau ingin dekat Allah dalam konteks modern ya maklumatkanlah kebenaran ini. Sampai kebenaran ini mudah diakses, mudah dipelajari, mudah dipahami karena tadi dimaklumatkan. Ya saya kira demikian. Ini sudah cukup. Oke, terima kasih. Masih ada? Oh ya, ini ada terakhir ya. Masih 1, 2, 3, 4. Wah, kalau gitu. Banyak ini ternyata. Ya, yang berikutnya dari Umi Zakiyah Malang. Assalamualaikum Pak Gus Baha, berkaitan dengan langkah-langkah ibadah haji tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim yaitu wukuf. Ya? Apakah betul saat yang di layarnya kok beda? Yang Umi Zakiyah. Next. Firman terus. Nah iya. Ismi. Harus dibatasin kan? Oh iya. Iya nanti kita batasi. Kok nanti ya? Ini soalnya sangat menarik ini. Iya. Ini ada Dewi Ismi. Apakah benar? Ya ini. Apakah benar kisah penyembelihan Ismail itu dipalsukan? Oh, itu jawabnya gampang, nggak benar. Apa hubungan kurban dengan Idul Adha yang secara harfiah artinya perayaan atau merayakan waktu duha? Nah, monggo. Kalau cerita penyembelihan Ismail itu jelas benar ya karena ada di Al-Quran. Jadi yang jadi perdebatan mufassir itu apakah benar-benar Ibrahim itu sampai menyembelih, maksudnya sampai meletakkan pisau di leher, apa setelah berkomitmen mau menyembelih sudah dibatalkan Allah karena Allah menghormati apa? Komitmennya. Jadi tapi hampir semua ulama berpendapat memang ya sempat benar-benar sampai fisik Ibrahim meletakkan apa? Pisau di lehernya, kemudian lam yu'akhir syai'an misalnya tidak membekas sama sekali terus diganti itu. Jadi cerita itu populer sekali. Tapi yang penting adalah tadi cerita saya bahwa itu karena Ibrahim pernah mengklaim beliau cinta Allah itu enggak tertandingi oleh makhluk apapun. Terus diuji ketika punya anak.
mencintai anaknya. Terus diuji dengan cara kalau kamu betul hanya mencintai saya, ya anak kamu sembelih itu. Ternyata mau juga, berarti betul gitu. Tapi setelah betul ya sudah tetap normal lah tetap. Tapi tidak usah dipraktekkan nanti kalau. Terus kalau masalah udhiyah itu bukan kaitannya dilakukan waktu duha, ndak. Memang duha yudhi tadkhiyatan itu artinya ya menyembelih yang memang kebetulan waktunya setelah sholat. Waktu sholat itu kemudian bisa dibahasa Arabkan waktu duha. Jadi ya memang saling terkait. Kalau bahasa Arab itu memang semuanya begitu. Jadi kalau orang yang perilakunya baik itu disebut Muhammad, orang yang terpuji. Sehingga Nabi Muhammad punya nama lain namanya Ahmadu, saya memuji Allah. Kan Hamidah Ahmadu, kalau ingsun Ahmadu saya memuji. Jadi kalau bahasa Arab memang itu bofa. Kalau bahasa Arab itu memang unik. Bahasa Arab itu semuanya itu merujuk kosakata. Makanya kalau Pak Quraisyab nulis tafsir itu mesti melibatkan kosakata. Kayak Rasul itu asli maknanya Rasul itu ya utus. Kalau bareng yang korban kan harus sama suaminya orang kan. Ya saya bilang gitu. Ya Allah itu tidak kayak yang kamu pikirkan gitu. Kalau dia ikhlas ya nanti kan tetap ke surga itu. Ya gampang saja lah, harus seperti itu. dia bayangkan. Yang jelas memang kaedahnya gitu ya. Kalau satu sapi cukup untuk 7 orang. 7 orang itu bisa keluarga, bisa orang yang kita amali ya. Karena memang Islam mulai dulu itu membolehkan orang amal untuk orang lain. Jadi dulu ada orang, ya Rasulullah, orang tua saya ini sudah sepuh. Beliau sangat ingin haji, tapi kalau haji nggak bisa karena sudah tidak bisa berkendara unta. Kata Nabi, ya sudah kamu saja yang haji sebagai ganti bapak kamu. Sehingga idza mata ibnu Adam in qata amalu itu termasuk anak yang soleh, sedekah dan apa. Memang mulai dulu Islam itu ada beberapa hal yang amal itu bisa diamali pada orang lain. Awaladin sholihin yatullah, terus adalah beberapa. Nah kurban juga gitu. Biasanya anak-anak yang soleh itu perasaannya dulu bapak kami miskin, nggak mampu berkorban, nggak mampu akikah. Biasanya anaknya terus melakukan itu untuk bapaknya. Nah memang jadi perdebatan ulama, apakah kemudian mayit ini dapat pahalanya enggak? Jawabannya gini, kalau mayit itu orang soleh dapat. Kalau nggak soleh, itu kemungkinan dapat kecil. Misalnya gini, ada mayit yang zaman hidup itu antipati ngamal. Kok enak, duitku sing ilang wong liya nyate gitu. Dia mentalnya mental kikir yang beranggapan kok kenaan tetangga kami, uang kami yang habis, orang lain yang nyate. Terus dia mentalnya gitu dibawa mati. Kemudian anaknya soleh berkorban untuk bapaknya. Lah yang seperti ini ada potensi gak sampai karena dia tidak pernah punya niat. Itu beda dengan orang yang zaman hidup memang ingin korban, cuma secara ekonomi nggak mampu. Makanya pentingnya innamal a'malu binniyat itu di situ. Amal itu terserah niat. Dalam banyak syarah, ya syarah itu penjelasan yang rinci itu dijelaskan. Kenapa orang mukmin masuk surga selama-lamanya padahal dia jadi mukmin hanya 80 tahun. Misalnya kita hidup di dunia kan rata-rata 80 tahun. Karena dia berkomitmen andikan hidup 1000 tahun juga tetap mukmin, andikan hidup 2000 tahun ya tetap mukmin, tetap sholat. Setiap orang sholat perasaannya gitu. Andikan kita hidup 2000 tahun juga tetap seperti ini kan, ya tetap sholat, tetap. Nah, sehingga karena niat itu dia diganjar surga selamanya. Karena dia bayangkan andikan di dunia selamanya juga akan iman selamanya. Nah, orang kafir juga berkomitmen gitu, yang belum rubah maksudnya. Kalau dia hidup ya akan kafir terus. Ya, makanya dia kafirnya 80 tahun, misalnya hukumannya juga neraka yang lama sekali karena. Nah, kira-kira itulah. Makanya kalau mayat tidak soleh ini kita yang sebagai ulama berdebat karena tadi. Itu kan ibarat gini, ada mayat sama sekali nggak pernah sholat, bahkan dulu itu mengkritik orang sholat. Terus dia mati, anaknya jadi orang soleh sering tanya saya, Gus sholatnya bapakku tak kodoin ndak? Wong era sholat kodoin yuk kaku hati kan? Beda dengan misalnya kita punya bapak soleh, misalnya terus pas beliau koma ya misalnya ini koma 2 hari kan keluarganya kalau kodoin kan paling 2 hari pas koma. Lah ini orang nggak sholat mulai kecil sampai tua sampai mati.
Anaknya soleh tersiksa, anak saya tak kodok ikat. Lah bapakmu sholat boten. Wah, ya kesel kowe. Sudah kesel, orang ini nggak pernah berkeinginan sholat. Kan beda dengan Nyun Sewu ibu saya atau bapaknya Mbak Ova. Memang ibu saya ya tidak sholat itu karena sudah koma atau sudah apa, sudah banyak alat-alat medis yang terpasang. Ini cara ngodoi jumlahnya ya jelas dan sungguh karena memang beliau andaikan sehat komitmennya juga sholat. Nah ini yang orang kadang salah kaprah, bisa enggak amal sampai mayit? Sebetulnya di dunia ulama perdebatannya bukan masalah sampai tidaknya, mayitnya ini siapa? Gitu. Kalau mayit ini soleh jelas, dawuh Nabi man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Orang baik kemudian mengajarkan kebaikan pasti dia dapat investasi kebaikan itu. Dan siapapun yang meniru dia dapat sahamnya. Itu enggak ada perbedaan antara NU, Muhammadiyah, Wahabi, semuanya sama. Yang debat itu yang nggak paham, tak jamin itu yang debat itu yang nggak paham. Wong hadisnya jelas sahih apa? Siapa yang mensyariatkan kebaikan, kemudian kebaikan itu ditiru oleh orang setelahnya, maka dia akan dapat kebaikan itu dan kebaikannya orang yang meniru itu. Itu kan hadis sahih, nggak ada perdebatan sama sekali.